Rahayu, 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 salam Nusantara dan salam persaudaraan. Nah, ini lanjutan yang kemarin ya. Lanjutan yang kemarin yang kasih judul keramatnya mantra agung. Ya. Dalam hal apa? Kepatuhan dan perbudakan spiritual. Nah, ini dengan dengarkan baik-baik. Ya, jangan jenengan samakan antara kepatuhan dan perbudakan, itu nggak sama. Kepatuhan seorang kadang enom ya kepada kadang sepuh itu bukan berarti kadang sepuh itu memperbudak dari kadang enom itu. Karena kepatuhan itu sifatnya pasti positif. Saya mau patuh, saya mau menjalankan semua apa yang jenengan ucapkan, yang jenengan wejangkan, yang jenengan arahkan. Karena di situ ada sesuatu yang sangat positif, yang tidak membuat saya celaka. Tapi kalau perbudakan beda. Perbudakan itu saya di sini nggak boleh berpikir. Pokoknya salah benar saya harus nurut. Saya celaka atau selamat, ya saya harus nurut. Nah ini yang namanya perbudakan spiritual. Ya kayak yang dijalankan saudara-saudara jenengan itu. Kasihan ya mereka semua itu. Yang sampai sekarang masih jadi mukibinnya kabib-kabib itu. Itu perbudakan spiritual. Jenengan nggak boleh bener. Nggak boleh tanya, nggak usah berpikir. Wis pokok apa yang tak ucap, jenengan harus ikut. Nah ini. Ya di ajaran Putra itu nggak ada yang namanya perbudakan itu. Makanya Romo sendiri kan ya, memberitahu kita seperti itu. Adanya itu cuma kadang sepuh sama kadang ano. Nggak ono guru sama murid. Ya. Nggak ono atasan karo bawah. Bahkan nggak ono ceritane wong lawas karo wong anyar. Putra itu padha ae, kadang putra itu sama. Nggak ono wong lawas, nggak ono wong anyar, nggak ono guru, nggak ono murid. Dan di situ nggak ada yang namanya perbudakan spiritual. Yaitu jenengan juga harus paham. Kadang-kala ya jenengan ini punya apa? Perasaan yang aneh-aneh. Dengan jenengan disuruh seperti ini, terus jenengan merasa diperbudak. Dengan jenengan diarahkan seperti ini, jenengan merasa diatur-atur. Lah padahal enggak. Ya. Kadang sepuh jenengan itu tahu. Ya. Ya. Ini saya ambil yang positifnya loh ya. Dalam artian kadang sepuh jenengan itu tahu itu kadang sepuh sing wis ngerti jalani ya. Bukan kakean ceritone ndak ya. Yang jenengan harus ikuti. Beliaunya itu sebelum ngomong ya. Semuanya itu sudah beliaunya jalankan. Nah ini saya seneng ngikutin orang kayak begitu. Saya akan patuh bener dengan orang yang kayak begitu. Apapun yang beliaunya omongkan, apapun yang beliaunya wejangkan, itu semuanya itu sudah beliau praktekkan. Beliaunya sendiri sudah tahu bukti kasunyatan ini, gitu. Beliaunya sudah tahu bukti kasunyatan ini dengan diwejangkan kepada jenengan. Supaya jenengan itu juga bisa merasakan seperti apa yang beliaunya rasakan. Nah kalau seperti ini saya mau patuh. Tapi kalau saya nggak boleh berpikir, saya nggak boleh tanya, ya, wejangannya itu tadi sudah kelewat nggak masuk akal, ya. Terus saya tetap disuruh tabik tuan. Nah ini namanya bukan kepatuhan. Ini mengajarkan satu perbudakan dalam bentuk spiritual. Apalagi ngomongnya yang aneh-aneh. Yang wis ta lakokno ae. Engko ono apa-apa aku sing tanggung jawab. Lho kan enggak masuk akal. Ini sudah, ini kadang sepuh sing ngatene nglakokno perbudakan spiritual. Bukan
bukan hukum kepatutan. Ya, kepatuhan itu kan asalnya dari kepatutan. Ya, hukum kepatutan itu ya apa sih ya? Masa jenengan nggak paham? Yang dimaksud dengan hukum kepatutan itu kan kita mengikuti sesuatu itu yang layak untuk kita ikuti ya, untuk kita jalankan. Karena omongan itu atau wejangan itu masuk akal, patrap itu masuk akal, aku itu masuk akal. Ya. Sehingga nggak ada alasan saya untuk menentang semua itu. Nah itu yang disebut dengan hukum kepatutan. Ya, dengan ini patut untuk saya ikuti. Nah, sehingga saya patuh dengan jenengan ini bukan saya meletakkan diri saya sebagai seorang Buddha. Wah ini karena memang ada apa ya, sedikit sliding ya di situ itu ya. Orang itu kadang nggak paham. Dipikir satu kepatuhan itu sama halnya dengan satu perbudakan. Terutama posisi dari kadang enom dan kadang sepuh. Satu misal ya, saya ngomong sama kadang-kadang anom saya semuanya ya, di grup WhatsApp pribadi saya ya, Putra Romo Pamungkas, saya sering mengatakan begitu ya. Posisi kadang anom itu seperti gelas. Ya. Jenengan harus kosong. Dan setelah kosong, gelas yang jenengan itu juga harus terbuka, jangan tertutup. Kalau kosong tapi tertutup ya nggak bisa saya memasukkan sesuatu. Harus kosong dan harus terbuka. Dan yang ketiga, posisi gelasnya jenengan ini jangan disejajarkan dengan gelas saya. Harus ada di bawah gelas saya. Ya contohnya kan kayak gitu ya. Misalnya kayak gini ya, saya umpamakan gini, gelas-gelas ya. Kalau posisi sama gini gimana? Gelas yang biru ini mau ngisi ini gimana gitu loh. Tapi kalau posisinya gini kan bisa. Nah, ya kalau posisinya gini kan bisa dituangkan. Tapi kalau posisinya sama gimana? Kalau saya tuangkan ya pasti larinya nggak masuk. Nah ini loh. Ini juga sama, jadi kan harus tahu yang saya sebut dengan gelas-gelas spiritual itu. Kalau saya suruh jenengan untuk pasucian, dalam hal ini kosongkan gelasmu. Jangan terus jenengan, wah aku diatur-atur. Aku golek ilmu dari sana sini yang ngilim masalah kok. Malah sekarang disuruh buang, disuruh ngosongkan. Apa gak eman? Nah ini, kalau jenengan sudah punya pikiran kayak begitu ya sulit. Apa yang bisa saya masukkan? Mau gelas jenengan itu sudah terisi penuh. Apa yang saya masukkan ke situ ya mesti perangan. Ya, ya tuh. Jenengan nggak patuh. Perasaan jenengan saya perbudak. Terus yang kedua, jenengan sendiri sudah merasa dikosongkan. Ya, sudah merasa dikosongkan. Ikhlas dikosongkan. Tapi gelasnya itu tadi jenengan tutupi. Lah kan saya ya bingung ya apa cara masukkannya gitu. Omongan gini jenengan telak. Omongan gitu jenengan telak. Ya, ya apa? Nanti ngomongnya kayak orang itu. Ya, orang apa pada ya orang itu, wong kae gitu. Ya, masa saya sebut namanya kan ya nggak bagus. Rokokan dulu ya. Ngomong-ngomong gini nih kalau nggak rokokan nggak enak ya. Nanti dikasih omongan malah jawabannya saya itu kesana kemari bergaul sama orang Putro. Baru kali ini saya dapat pejangan yang modelnya kayak Pak De Agus ini. Nggak ngerti saya Pak De Agus sih sebenarnya Putro aliran opo ya lah ya. Terus siapa caranya omongan saya masuk kalau jenengan ngomongnya kayak gitu. Nanti kalau nggak gitu saya dengarkan wejangannya Pak De Agus omongan. Tapi kalau saya nggak percaya sama omongannya Pak De Agus kan nggak masalah tuh Pak De. Loh terus saya disuruh ngomong gimana? Kalau ngomongnya jenengan sudah kayak begitu. Ya persis kayak wong kae. Ini kan namanya gelas jenengan itu dikosongkan tapi ditutupi. Jenengan mau mendengarkan omongan saya.
Jenengan nggak itu ya. Saya ngomong jenengan nggak ikut ngomong enggak, jenengan dengarkan omongan saya dengan takzim gitu ya katanya ya. Tapi semua omongan saya itu jenengan tela. Kadang-kala nelaknya nggak di mulut, memang jenengan nggak ngomong apa-apa. Kayak jenengan dengarkan, tapi di sini dan di sini jenengan ditelak semua. Iya, pikiran jenengan sama perasaan jenengan sama sekali nggak ada yang mau menerima omongan itu. Cuma mulut jenengan nggak ngomong. Jadi seakan-akan kayak dengan ini mendengarkan. Wis, podo. Wis, podo karo lakune Cak Man itu. Wis ngono itu akhirnya. Cak Man, Cak Min, Cak Jo ya, Cak Dul ya. Karena perasaan jenengan itu tadi, jenengan nggak bisa membedakan. Ini sesuatu yang harus saya patuhi, karena memang ini patut untuk dipatuhi. Ini omongan bener. Nah, itu jenengan nggak punya. Pikiran dan perasaan yang kayak begitu itu nggak punya. Perasaan dan pikiran yang jenengan itu merasa perbudakan itu tadi. Nah, ini. Terus yang ketiga, ini ya konyol. Gelas sudah jenengan kosongkan. Dalam hal ini jenengan sudah iya, merasa mengosongkan diri. Gelas jenengan juga merasa tidak ditutup-tutupi. Tapi jenengan mensejajarkan ya, ya. Diri jenengan itu dengan kadang sepuh jenengan itu tadi. Ya. Lah terus gimana caranya kadang sepuh jenengan itu bisa barokah uripmu iku ya apa? Nek kon duwe rasa rumangsa, duwe pikiran, duwe perasaan, ya lungguh ngadegmu iku mang sejajar karo kadang sepuhmu. Terus kadang sepuhmu iku mang lho carane barokah uripmu itu lho ya apa? Gitu. Paham ya? Ya ini itu yang omongan gini tuh loh, kalau saya bilang kayak omongannya anak kelas 4 SD, ya omongannya anak kecil. Tapi kenyataannya di dalam laku spiritual, di dalam dunia spiritual, hal yang kayak begini itu hampir tiap hari terjadi. Dan banyak terjadi di mana-mana. Ayo, jenengan nilai sendiri, jenengan rasakan sendiri. Benar nggak apa yang saya ucap? Modele koyok wong kemeru, modele koyok wong kemiso, modele koyok wong keminter. Ya. Padahal nggak tahu apa-apa. Ya ini gelas yang ketiga. Dia merasa sejajar dengan kadang sepuhnya. Saya itu bosen ketemu orang yang kayak gitu. Karena saking seringnya ya Pak Agus ya. Iya, karena saking seringnya kan akhirnya bosen gitu. Ketemu orang-orang yang model kayak begitu dalam laku spiritualnya itu. Iya, bener. Itu kalau saya bilang kayak orang nggak punya adab ya, nggak sadar diri. Saya aja masih sering kok mendengarkan omongan orang. Kalau omongan itu tadi tak rasa, omongan ini memang bener ya, bener omongan ini. Iya. Omongan ini nggak salah, memang seperti itu jalannya. Saya pakai kok. Meskipun bukan dari kalangannya Putra Pak, iya. Kalau omongan itu bener, ayo. Masa kebenaran itu cuma dari kalangan itu kadangan Putra toh? Di kalangannya orang lain nggak ada kebenaran itu, kan ada toh. Nah itu, nah saya dengarkan, hitung-hitung sambil mempelajari ilmunya orang lain. Tapi kawarone lo ya, hati-hati nanti jenengan salah terap, salah laku-lakune jenengan masukkan, bukan itu. Saya itu seneng dengan kawarunya orang. Oh, aliran ini tuh kawarune kayak gini, aliran itu tuh kawarune kayak gitu, gitu. Saya itu seneng, saya dengarkan ya. Saya kosongkan gelas saya buka tutup saya rendahkan gelas saya. Supaya saya bisa dituangi itu tadi loh, kaweru-kaweru dari ilmu-ilmunya beliau-beliaunya itu tadi. Itu harusnya adabnya orang Putra itu seperti itu kan Pak. Iya. Jenengan selalu merasa bahwa gelas jenengan ini berisi, gelas jenengan harus tertutup rapat-rapat, dan jenengan merasa bahwa gelas jenengan ini sejajar dengan gelasnya semuanya orang.
Ini berarti jenengan secara nggak sadar sudah menjalankan tumindak luput. Iya kan? Itu tumindak luput. Jenengan rasakan itulah tumindak luput. Akhirnya jenengan nggak iso dikandani. Jenengan ini nggak enak dijak ngomong. Ben dijak ngomong mesti ngejak bantah-bantahan, ngejak engkel-engkelan, ngejak debat. Ya karena apa? Ya karena jenengan merasa berisi. Jenengan gelasnya nggak pernah bisa tertuangi omongan yang lain, dan jenengan mesti mensejajarkan diri jenengan dengan ya kapribadian kaluhurnya, ya kadang-kadang yang lainnya. Ya repot kalau sudah seperti itu. Nah semuanya itu terjadi karena apa? Karena jenengan tidak bisa membedakan mana yang disebut dengan kepatuhan dan perbudakan. Kalau jenengan dia sarankan gini, wah merasa diperbudak. Aku dikongkon-kongkon, anu ngene. Anu ini, gak karuan lah pokoknya diomongnya. Ya males saya ngomongin itu ya. Jenengan kan bisa bikin omongan itu sendiri ya. Bagaimana omongannya orang-orang yang kelakuannya itu seperti itu ya. Jelas orang-orang kayak gitu itu nggak ada adab ya. Karena tuh mindak luput ya. Nggak enak dijak omong itu nggak enak ya. Dijak sharing juga nggak enak. Lebih-lebih kalau dianya sendiri ini, beliaunya ini ya, kalau ngomong selalu minta didengarkan. Tapi kalau jenengan yang ngomong dia nggak mau mendengarkan. Karena gelasnya tertutup rapat. Tapi giliran dia ngomong, gelasnya jenengan disuruh buka. Ayo, jenengan bilang nggak pernah ketemu sama orang gitu. Sering loh, nggak sekali dua kali tuh ketemu orang yang kayak gitu loh. Nah itu. Kelihatannya omongannya sepele tentang perbudakan dan kepatuhan. Kalau sesuatu itu memang tidak patut untuk dijalankan, ya tidak patut untuk didengarkan, tidak patut untuk diikuti, ya jangan hukum kepatuhan yang jenengan jalankan, apalagi hukum perbudakan. Masa jenengan hidup mau jadi budak terus? Istilahnya orang sekarang jadi jongos, nggak boleh berpikir. Ya, salah bener disuruh ngikutin, disuruh tunduk patuh, tapi tuan, sendiko dawu, ABS, ya. Asal bapak senang, asal bayi seneng, ya. Atau ARS ya, asal Romo seneng. Ya itu perbudakan, seperti itu. Tipis banget ya, tipis banget pada iya. Makanya jenengan harus teliti. Ya, jenengan harus teliti. Karena memang itu betul-betul ruwa bineda kok ya. Betul-betul dua yang berlainan gitu ya. Saya sendiri ya nggak sembarangan, semuanya itu terus saya patuhi ya. Kalau itu memang nggak patut ya, ya saya ketawakan. Kalau sesuatu yang nggak patut untuk diikuti terus jenengan patuhi ya masuk ke dalam perbudakan itu tadi. Ya itu pasti celaka ya. Tuh. Saya pakai contohnya itu di situ, okay? Kadang kinasi kulo sedoyo ya, tentang kepatuhan dan perbudakan itu saya masukkan dalam teori gelas-gelas spiritual. Ya. Kayak seorang santri kepada kiainya, ya kalau kiainya itu betul-betul mengajarkan sesuatu yang benar, itu bukan perbudakan, bukan. Karena memang seorang santri itu adabnya dengan seorang kiainya harus seperti itu. Harus takjim ya, harus tunduk. Nggak boleh cari jalan sendiri. Kan gitu tuh, hukum kepatuhan itu tuh. Karena memang ajarannya Romo Yai ini benar. Nggak ada alasan saya itu
tidak mematuhi omongan itu, wejangan itu, ceramah itu, khotbah itu, ya arahan itu. Nggak ada saya alasan untuk menolak itu harus saya patuhi. Dan jangan sampai saya merasa bahwa diri saya ini diperbudak sama Romo Yai. Enggak. Gimana? Kalau Romo Yai menyuruh jenengan seperti itu, ya sama halnya di Putro tuh. Kalau kadang sepuh itu menyuruh jenengan seperti itu, bukan kok jenengan disuruh-suruh. Ya jenengan harus sadar. Ya, harus sadar kalau kalimat itu tadi. Ini sesuatu yang patut untuk saya patuhi, ya. Atau ini sesuatu, ya, yang dipakai untuk membelenggu saya supaya saya ini menjadi budak spiritualnya belionya. Nah ini jenengan harus pakai, ya. Ya pakai dulu, ya, alam guru loko ini loh dipakai dulu, ya. Jangan sampai jenengan tertimpa murka Tuhan, ya. Karena Tuhan itu akan menimpakan murkanya kepada orang-orang yang tidak mau menggunakan akal dan pikirannya. Dan budak itu rata-rata nggak punya akal pikiran. Budak itu cuma punya perasaan dan keyakinan. Apa yang dia lihat langsung dia yakini. Apa yang dia dengar langsung dia imani. Ini mental budak. Ini yang disebut dengan budak spiritual. Gampang dong. Tapi kalau akal pikiran nalar logika jenengan sudah jalan, ini baik, ini ceramah yang bagus, wejangan yang luar biasa. Ya, ini patut untuk saya patuhi, ini patut untuk saya ikuti. Lah, ini sudah beda. Jenengan bukan lagi menjadi budak spiritual, ya. Tapi jenengan menjalankan hukum kepatuhan. Gitu loh, teman-teman. Dan jenengan harus bisa lah berpikir sendiri ke arah sana, pakai teori itu tadi ya. Makanya kalau jenengan nggak paham, ya nanti jenengan ulangi lagi konten ini berkali-kali sampai jenengan bisa mendapatkan greatest life, mendapatkan intisari dari apa yang saya ya uraikan di sini ya. Dan kalau jenengan merasa ini omongan yang luar biasa, ya jenengan share, ya. Kasihkan ke teman jenengan, ini loh omongan baik, ini loh ya YouTube-nya mbaknya ini loh Pak D ini loh bagus ya. Kan gitu toh ya. Kalau jenengan merasa omongan saya ini loh, uraian saya ini betul-betul masuk di akal, jenengan share, jenengan subscribe, jenengan komen. Kalau ada yang kurang ya jenengan komen, coba jenengan tanyakan apa yang kurang dari apa yang saya bicarakan di sini, yang saya uraikan di sini tentang hukum kepatuhan dan hukum perbudakan dalam hal spiritual. Ngoten nggih? Kadang kinasih kula sedaya, ya. Saya pikir sudah cukup, ya. Rahayu, 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 salam Nusantara dan salam persaudaraan.